Kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur adalah saksi bisu kekejaman para pemberontak dalam peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965. Peristiwa itu menjadi catatan gelap perjalanan bangsa Indonesia. Gerombolan PKI membunuh petinggi dan perwira TNI AD secara sadis. Sejak peristiwa itu, banyak kisah mistis yang terjadi di kawasan Lubang Buaya, terutama monumen Pancasila Sakti, di mana lokasi ditemukannya jasad perwira TNI AD. Masyarakat kerap mendengar derap langkah sepatu tentara. Kemudian, penampakan tentara juga pernah terlihat di lokasi. Bahkan, keberadaan sosok dengan wajah rusak berlumuran darah dan tiang hitam besar juga pernah dilihat oleh warga setempat. Teriakan orang-orang yang meminta tolong juga kerap didengar oleh penjaga museum atau pengunjung. Suara orang minta tolong itu terpusat di sekitaran sumur, tempat para korban dibuang dan ditemukan. Benarkah? Ada rahasia apa sebenarnya? Untuk lebih lanjutnya, mari kita cari tahu bersama lewat mobilisasi dengan sosok yang terkuat dan yang paling mengetahui di sana, dengan kami Santri Pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat pemirsa setia channel Santri Pribumi, berjumpa lagi dengan kami Santri Pribumi. Mudah-mudahan pemirsa semuanya diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kesempatan kali ini coba kita akan mengungkap peristiwa yang sangat bersejarah, sejarah yang kelam yang pernah terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu peristiwa pemberontakan gerakan 30 SPKI. Nah, kebetulan momen ini adalah momen bulan yang bersejarah itu, dan coba kami akan mengungkap sebuah misteri atau sebuah mitos yang beredar di masyarakat yang lingkungan atau di sekitaran Lubang Buaya. Konon katanya di situ banyak penampakan-penampakan dan suara-suara yang misterius, terutama derap kaki para tentara. Bahkan ada penampakan tentara yang korban kebiadaban gerakan PKI tersebut. Nah, tentunya itu adalah penampakan-penampakan jin yang mengganggu manusia supaya takut, supaya lalai beribadah. Nah, coba kita akan mengungkap sosok apa yang sering menampakkan dan menakuti para pengunjung dan sebagainya, dan peristiwa sebenarnya seperti apa nanti di dalam kebiadaban yang dilakukan oleh PKI yang mencoba untuk mengubur atau memasukkan para tentara TNI ke dalam Lubang Buaya tersebut. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video nanti biar channel Santri Pribumi berkembang. Kemudian perlu digarisbawahi, perlu dijadikan catatan oleh pemirsa bahwasanya kita akan berdialog dengan bangsa gaib. Tentunya ada hal-hal yang perlu disaring lagi, perlu pikirkan lagi, ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya. Dan alhamdulillah seperti biasa dengan Santri Pribumi telah hadir mediator. Sudah siap, Kang? Insyaallah. Insyaallah. Kita mulai saja pemirsa. Sobat tarik sosok yang paling kuat, yang paling mengetahui tentang hal yang terjadi pada waktu itu. Salam. Paling kuat yang paling tentang sejarah Lubang Buaya. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron dengan tubuh mediator, sinkron dengan tubuh mediator, sinkron dengan tubuh mediator. Apabila ada yang mengganggu, ada yang menghalang-halangi selain yang dipanggil,
jauh terpental. Lindungi tubuh mediator. Assalamualaikum. Ada apa? Anda nggak menjawab salam saya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berarti Anda sudah muslim. Mohon maaf mengganggu, dipanggil ke sini. Kalau boleh tahu dengan siapa saya bicara? Ya, saya penunggu listrik. Penunggu di lubang buaya itu. Ya. Dengan siapa kalau boleh tahu namanya? Saya jin yang ada di situ. Jin yang udah di situ. Sudah lama Anda di situ? Sudah. Berarti Anda mengetahui peristiwa kelam tersebut. Betul. Iya. Nah, di situ ada sumur yang namanya sumur lubang buaya yang katanya dalamnya kurang lebih 12 meter. Dulu dijadikan tempat dibuangnya para tentara yang korban kebiadaban PKI. Nah, apakah betul sumur itu ada di situ? Ada. Dikatakan sumur lubang buaya itu kenapa itu? Predator, buaya kan lambangnya hewan predator. Yaitu orang yang bunuh-bunuh tentara Indonesia. Iya, iya. Dan betul Ngasih predator. Oh, jadi lubang buaya itu nama karena memang seperti halnya sifat buaya yang mematikan. Nah, itu para tentara dimasukkan ke dalam lubang buaya tersebut. Itu dulu kondisinya seperti apa? Apa sudah meninggal? Apa yang ada yang masih hidup? Ada yang masih hidup dan juga ada yang udah meninggal. Dimasukin ke situ. Iya, lalu dipantai habis sama tentara-tentara PKI. Oh, setelah dimasukin ke lubang buaya itu masih ditembakin juga? Iya. Wah, Allah. Nah, Anda menyaksikan langsung di situ karena memang Anda sebelum ada kejadian itu Anda udah tempatnya di situ ya? Iya. Iya, iya. Saya sudah lama menunggu di situ. Iya, iya, iya. Nah, itu konon katanya suka ada penampakan para tentara yang jadi korban. Itu sebenarnya siapa itu? Itu ruh-ruh yang penasaran. Ruh-ruhnya para korban itu? Tujuannya menampakkan itu minta disempurnakan apa gimana ya? Iya. Karena mereka masih pengen balas dendam. Anda tidak bohong ya? Ya. Kalau bohong tahu resikonya ya? Silakan. Saya cek dulu ya. Kalau bohong terpotong-potong tubuhnya, hancur. Nah, mohon maaf ya. Oke, lanjutkan. Jadi itu korinnya apa memang ruhnya apa memang jin lain yang menyerupai sosok ruh ya? Ruh mereka masih penasaran. Masih penasaran. Karena mereka masih pengen berjuang untuk Indonesia. Kalau ini beliau sudah mengetahui bahasanya beliau sudah beda alam dengan manusia, artinya sudah meninggal. Nah, ini biasanya minta disempurnakan dengan cara apa? Sebenarnya sekarang sudah disempurnakan. Oh, sudah disempurnakan. Dan sekarang udah sepi tempat tersebut. Udah ada yang menyempurnakan. Alhamdulillah ya. Dari murid-muridnya kami, teman-teman kami berarti? Bukan. Sebelum kiai kalian udah muncul, udah ada yang menyempurnain. Alhamdulillah. Berarti sekarang nggak ada penampakan lagi? Atau yang menampakkan yang menyerupai? Itu hanya sebatas tipuan-tipuan jin dan juga setan. Tipuan-tipuan jin yang mencoba menyerupai para korban di situ? Iya. Iya, iya. Nah, ini bisanya diketemukan lubang itu dulu katanya ditimbun dengan tanaman pisang sehingga sampai nggak ketara kayak seperti halnya kebun pisang. Itu yang menemukan ada atas dasar petunjuk apa gimana itu? Memang lubang tersebut dibikin oleh mereka. Tujuannya ya untuk mengubur bangsa jenderal-jenderal atau pejuang-pejuang Indonesia. Oh, udah dipersiapkan sebelumnya sama mereka? Iya. Oh, iya, iya. Dulu itu lubang kecil, tapi sama mereka
didalemin lagi. Kayak sumur yang Iya. timba air ya. Nah ini apa namanya, berarti yang suka menampakkan, yang suka bersuara, suara-suara yang misterius, itu berarti dari golongan bangsa Anda yang coba mengganggu gitu, jin-jin fasik itu. Nah banyak para pengunjung bahkan ada yang kesurupan, itu Iya, golongan kami. golongan Anda. Berarti untuk para tentara alhamdulillah sudah sempurna ya ruhnya ya. Alhamdulillah. Nah ini di posisi patung pahlawan revolusi pun katanya suka ada penampakan. Ya sama saja itu gangguan dari Golongan Anda juga. golongan kami. Nah ini apa namanya, dalam peristiwa itu berarti yang jadi korban itu di dalam patungan ada 7 pahlawan atau jenderal revolusi lah. Patung revolusi monumen Lubang Buaya itu. Nah apa namanya, dulu yang terlibat yang melakukan pembantaian itu sehingga dimasukkan itu kira-kira berapa orang? Banyak juga. Banyak juga. Nah sebenarnya tujuan mereka itu, para PKI itu apa itu bisa membunuh para jenderal? Keserakahan terhadap kekuasaan. Iya. Karena mau memasukkan paham komunis gitu. Iya. Memang waktu itu paham komunis yang dulu itu ya, dia tidak percaya yang namanya agama gitu, atau gimana? Bukan. Gimana? Intinya mereka disuruh sama orang yang rakus jabatan, yang serakah sama jabatan. Iya. Akhirnya pejuang-pejuang itu dibunuh sama mereka. Yang mencoba menghalang-halangi ambisinya. Iya. Dan waktu itu yang terkuat adalah dari tentara itu. Iya. Karena tameng-tamengnya mereka ya akhirnya dihancurkan. Oke. Itu yang di film-film itu mendekati kebenaran sejarahnya apa jauh? Mendekati seperti itu peristiwanya. Iya. Dan apa namanya, paham komunis kalau di negara luar seperti di Cina atau di Korea Utara itu lebih kepada tidak percaya yang namanya agama atau Tuhan, lebih kepada ateis. Nah kalau zaman dulu PKI di Indonesia itu tetap mereka beragama juga. Semua di Indonesia itu dari dulu udah beragama. Cuman karena haus kekuasaan, mereka menghalalkan segala cara. Iya. Oh iya. Nah berarti untuk sekarang ini tahun 2023 itu sudah penampakan begitu hanya sebatas dari golongan Anda yang jin fasik itu, bukan dari untuk melabui manusia supaya mempercayainya. Tipu daya bangsa Anda ya. Iya. Nah biasanya apa namanya, yang diganggu oleh bangsa Anda itu para pengunjung atau sekitar situ orang yang seperti apa? Orang sekitar situ semuanya kami ganggu. Yang seperti apa yang bisa Anda ganggu? Semuanya. Kalau yang punya keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat, mampu nggak Anda mengganggu? Jarang manusia yang seperti itu. Jarang. Apalagi manusia seperti itu nggak mungkin berkunjung ke situ. Oh begitu. Banyaknya yang lalai ya. Iya. Yang pengen mencari kepuasan. Kepuasan tentang duniawi pasti datangnya ke situ. Oh gitu. Ini biasanya ada yang nyalahgunakan nggak tempat situ? Banyak. Seperti apa itu? Ya mereka tetap aja minta pesugihan. Oh ada pesugihan di situ? Bukan, yang minta sama arwah. Minta sama arwah? Arwah korban di situ? Iya. Padahal kan dengan sesajen itu. Oh iya. Jadi mungkin tujuan mereka tolak bala apa gimana ya?
pesugihan. Dan pihak kamilah, golongan kamilah yang membisiki, yang mengelabui mereka supaya mereka jauh sama Tuhannya. Iya, dan supaya tempat itu yang seharusnya sebagai flashback ke belakang, sebagai pelajaran buat bangsa Indonesia untuk lebih bersatu, jadinya kesannya lebih kepada mistiknya itu ya. Ya, itulah manusia. Iya. Nah, pesan-pesan Anda apa untuk para pengunjung atau bangsa Indonesia yang menonton, menyaksikan tayangan ini? Tidak ada. Tidak ada. Tadi waktu pertama kali saya salam, Anda menjawab Waalaikumsalam. Itu Anda memang sudah Muslim? Bangsa kami udah tidak aneh lagi bahasa kayak gitu. Oh, tapi Anda tidak Muslim? Tidak. Hanya bisa menjawab aja? Iya. Ya sudah, kalau seperti itu sih hak Anda untuk memeluk suatu kepercayaan atau agama, karena Anda juga sama seperti kami manusia juga sih untuk beribadah, akan tetapi mau pilihan mau apa yang diambil, kepercayaan Anda itu hak masing-masing. Berarti Anda yang menjaga di situ tugasnya atau mengganggu di situ? Menjaga dan mengganggu. Menjaga dan mengganggu ya. Berarti yang jelas para pahlawan revolusi itu, para pahlawan yang gugur itu berarti ruhnya sudah sempurna untuk saat ini ya. Sudah. Alhamdulillah ya. Dan yang mengganggu itu adalah bangsa Anda yang fasik, untuk mengelabui, membisiki manusia agar tersesat. Oke, itu sih ujian bagi bangsa kami, dan mudah-mudahan yang menonton tayangan ini, para pemirsa yang beredar di masyarakat atau pengunjung, sering ada penampakan tentara yang berlumuran darah, yang penuh dengan siksaan, kemudian penampakan suara-suara yang minta tolong, dan penampakan lain, itu adalah murni bisikan atau gangguan dari bangsa jin fasik, bukan dari arwah para pahlawan, karena mereka alhamdulillah sudah sempurna dan sudah ke alam mereka, yang mana kita tidak tahu perjalanan mereka sampai mana. Itu hanya Allah yang tahu tentang masalah ruh. Mungkin itu saja. Terima kasih ya atas informasinya. Silahkan Anda kembali ke tempat Anda. Silahkan. Rusukmanya sempurna, rusukma. Oke pemirsa, itu yang bisa kami tayangkan untuk dialog dengan bangsa yang tadi ditarik dari daerah atau lokasi lubang buaya itu. Ternyata ya gangguan-gangguan dari jin fasik itu sangat ketara sekali, terlebih di tempat-tempat yang seperti tadi katakan lubang buaya yang dulunya bersejarah, yang tahu sejarah kelam para tentara Indonesia yang jadi korban kebiadaban PKI. Jadi intinya yang bisa kita petik bahwasanya semua yang menyerupai atau yang menjelma seperti halnya para tentara konon itu adalah ulahnya para jin fasik yang membisiki, mengganggu manusia agar melenceng dari akidah Islam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat syirik kepada Allah dan semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami Santri Primi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.